Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Al-Huda TV, hari ini di studio telah kedatangan dua tamu, dua ustadz yang betul-betul dahsyat ilmunya dan kita harus banyak belajar dari beliau. Nah, ini tema yang sekarang ini di Al-Huda TV adalah serial Ngaji Bahagia. Kenapa ngaji harus bahagia? Tentunya nanti kita tanya, apakah memang ngaji itu bahagia atau ngaji itu malas, ngaji itu melihat hurufnya juga sudah ngantuk atau bagaimana? Maka nanti kita tanya kepada dua ustadz ini. Nah, kita ta'aruf dulu deh kepada sebelah kiri saya nih, Pak Ustadz Muhammad Yakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz Yakub, sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelah kanannya juga Pak Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Waalaikumsalam. Saya tanya dulu Pak Ustadz Yakub ya. Nah, Pak Ustadz, ini berkaitan dengan tema ini, nanti beberapa hal mungkin ya, materi yang akan disampaikan oleh dua Ustadz ini. Mangga Pak Ustadz Yakub menyampaikan dulu kepada pemirsa Al-Huda TV, sehingga Al-Huda TV tahu bagaimana ini serial Ngaji Bahagia itu maksudnya apa? Mangga. Alhamdulillah. Kang Roy. Ya. Sebelumnya sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan di channel ini dan kita ngambil tema serial Ngaji Bahagia karena memang kita harus merasa sangat bersyukur dan bahagia dengan adanya Al-Quran ini. Karena Al-Quran inilah sumber kebahagiaan yang tiada taranya. Bahkan kita menjadi makhluk yang sangat mulia, sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan satu huruf dalam kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, itu dinilai 10 kebajikan. Subhanallah. Makanya betapa bahagianya ruh kita yang fitrah ini bila ketemu dengan Al-Quran, pasti akan membuat kita bahagia yang asli. Nah, elaborasinya tentang bahagia nanti insya Allah kita akan terjemahkan dalam pembelajaran selanjutnya. Masya Allah. Pikir singkat jam gitu, Kang. Bagus sekali. Pemirsa kan belum kenal nih siapa Ustadz M. Yakub ini. Ya, asalnya dari mana, terus dia mempunyai makob di mana gitu ya. Saya lupa, harusnya tak kenal maka ta'aruf. Ya, berarti ya. Ta'aruf. Iya kan? Pak Ustadz, perkenalkan diri deh sebelumnya gitu. Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz Yakub, Muhammad Yakub itu tinggalnya sekarang di Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani, Gang Samsi, sebuah wilayah yang sangat padat di untuk kota Bandung ini. Asal asli dari Jepara. Jepara. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini, betul. Kebetulan saya itu jodohnya orang Bandung dan kebawa hijrah ke Bandung. Sudah lama di Bandung? Alhamdulillah, sudah sejak anak kami masuk sekolah SD, SMP, dan sekarang udah pada kuliah. Udah hampir ada 20 tahunan, Kang. 20 tahun langsung ke Cicadas ya? Oh, subhanallah. Ternyata di Bandung luar biasa. Kotanya adem, masyarakatnya ramah. Apalagi ketemu dengan Kang Roy, alhamdulillah tersambung silaturahmi. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ternyata Pak Ustadz Yakub ini asalnya dari Jepara, turunan Raden Ajeng Kartini. Mudah-mudahan dengan wasilah adanya di Bandung ini semakin semarak nih belajar Al-Quran. Nah, saya ke Ustadz Taufik. Ustadz Taufik, bagaimana ini? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum saya tanya tentang serial Ngaji Bahagia ini, saya ingin memperkenalkan juga siapa nih Ustadz Taufik ini, asal dari mana, terus ada di Bandung kok atau gimana? Mangga perkenalkan dulu ke pemirsa Al-Huda TV, menghadap ke sana aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya Taufik, nama saya Taufik, Taufik Kuryadi, nama panjangnya. Saya asli dari NTB. NTB? Saya asli NTB, Pulau Lombok, suku Sasak. Suku Sasak ya? Yang terkenal dengan
Pulau Seribu Masjid. Masya Allah. Saya tinggal di Jalan Atlas Tengah, Iya. Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, Bandung. Kota Bandung. Sudah berapa lama di Bandung? Mau masuk 2 bulan. Oh, masih bayi Saya ya? mau masuk 2 bulan di Kota Bandung. Warga baru. Alhamdulillah. Iya, balita ya, berarti Balita. bayi ya, gitu. Nah, kesan apa yang didapat dari sana, dari Lombok ke sini di Kota Bandung, kesannya dulu deh. Kesan saya selama saya berada di Kota Bandung, yang pertama saya lebih kreatif di sini. Oh, lebih kreatif. Karena sumber daya manusia antara Kota Bandung dengan Pulau Lombok jauh, Ya, jauh sekali. betul. Di sini saya bisa belajar bahwa saya tidak bisa hidup ketika saya tidak kreatif. Oh, Ketika saya tidak mengupgrade diri Betul, setiap betul. hari, Iya. mengimprovement diri setiap hari. Betul. Itu yang bisa saya, salah satunya yang bisa saya ambil ketika di Bandung ini. Saya harus, kalau bahasa anak muda sekarang itu harus gercep Gerak dalam cepat ya. segala hal, Hmm. dalam ilmu, Hmm. skill, itu harus gercep. Betul. Lebih daripada orang Bandung. Wih, betul ya. Oke, nah sekarang kepada temanya ya. Temanya adalah serial ngaji bahagia. Nah, maksudnya bagaimana ini serial ngaji bahagia dan memahami pentingnya Al-Qur'an ini seperti apa? Jadi untuk pertama-tama saya sapa dulu untuk pemirsa, sahabat Al-Huda TV. Al-Huda TV, sahabat Al-Huda TV yang menyaksikan dimanapun berada. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita akan membahas terkait serial Ngaji Bahagia. Iya. Di serial Ngaji Bahagia ini, kenapa kita menyebutnya dengan serial Ngaji Bahagia? Bagaimana kemudian ketika kita melihat fakta bahwa banyak orang yang tidak memiliki mushaf padahal mereka muslim. Entah itu karena tidak bisa baca Al-Quran atau tidak mau membaca Al-Quran. Iya. Punya aplikasi, Betul. punya mushaf, jarang dibaca. Maka di sini tips bagi pemirsa Al-Huda TV yang ingin penasaran bagaimana tips supaya ngaji bahagia, ngaji senang, maka tetap saksikan di channel Al-Huda TV. Insya Allah setiap minggu akan tayang per series serial ngaji bahagia bersama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali nih dengarnya. Nah, tadi saya dapat coretan-coretan, yaitu satu, memahami pentingnya Al-Quran, kedua anjuran belajar Al-Quran, dan kemuliaan belajar Al-Quran dan dahsyatnya Al-Quran. Mau siapa dulu yang menjawab? Baiklah, sahabat sekalian, betapa cintanya Allah kepada kita sehingga perlunya kita memahami tentang Al-Quran. Karena semata-mata Allah menurunkan kalamnya adalah karena cintanya kepada kita. Ya. Sehingga kita ini menjadi orang yang benar-benar dimuliakan. Sehingga kita perlu waktu, perlu juga niat, perlu juga kesediaan untuk belajar memahami Al-Quran. Dan insya Allah ketika Al-Quran itu bisa kita pahami, maka kita bisa berjalan dengan Al-Quran. Bukankah Rasulullah itu sebagaimana Sayyidah Aisyah katakan, kana khuluquhul Quran. Dengan memahami Al-Quran, berbicara fikir kita Al-Quran, kehidupan kita tertutur Al-Quran, dan dasarnya Al-Quran itu akan mengangkat kita, akan selalu memberikan terbaik kepada kita. Bahkan bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan Sayyidus Syuhur. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi pemimpinnya para malaikat. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran menjadi khairu nas, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Artinya memang kita membutuhkan waktu, tekad, dan insya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Kalau kita ada syaratnya, kita sungguh-sungguh aja, maka Allah lah yang akan bertanggung jawab. Pakai lam taukid, artinya Allah memastikan akan memastikan. Iya, sungguh. Subhanallah. Sangat penting kita untuk bersama-sama memahami Al-Quran, karena ini cintanya Allah yang diturunkan kepada kita sekalian. Satu-satunya mukjizat seorang nabi yang terus bisa dinikmati umatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Oke. Ustaz Taufik,
Kenapa kita butuh Al-Quran gitu, dalam aspek kehidupan ini? Kenapa mesti kita butuh Ya, Al-Quran? betul. Yang pertama, pemirsa Al-Huda TV yang berbahagia dimanapun berada, mengapa kita butuh Al-Quran di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita nostalgia dengan hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Cukuplah Anda belajar Al-Quran terbaik di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya belajar Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran ketika kita dikasih mampu untuk membaca Al-Quran. Karena itu predikat khair. Dan khair di dalam bahasa Arab itu lebih tinggi daripada isim tafdhil. Terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, alasan mengapa Al-Quran ini penting di dalam hidup kita. Rahasia kehidupan semuanya terjawab di dalam Al-Quranul Karim. Pesona Al-Quran mampu menjawab segala problematika kehidupan. Anda saat ini mungkin sedang merasa sedih dengan masalah hidup Anda. Al-Quran menjawab, wasta'inu bis-sabri was-salati. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Al-Quran akan menjawab segala problematika kehidupan Anda. Masalah ekonomi, masalah keluarga, dan semuanya akan kita bahas di channel ini, yaitu channel Al-Huda TV, insyaallah. Insyaallah ya. Tadi sudah disampaikan ya anjuran belajar Al-Quran ya tadi, terus kemuliaan belajar Al-Quran sudah disampaikan juga ya. Nah, sekarang kan dahsyatnya Al-Quran memang tadi sudah betul-betul dahsyatnya, khairukum man anta alamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kalau kita belajar itu sebaik-baik manusia itu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu juga mudah-mudahan ya kalau kita diberi hidayah, kita seneng Al-Quran. Tapi kadang-kadang daripada baca Quran mending baca WA gitu. Daripada baca Quran baca koran. Daripada udah jangan-jangan udah malas. Kenapa itu? Jadi kadang-kadang udah berdekatan dengan Al-Quran ngantuk. Terus belum juga apa-apa udah mending baca yang lain. Kenapa? Subhanallah. Ya, mungkin salah satu yang perlu kita pahami, setiap ada niat itu pasti ada tantangannya. Tapi tantangannya itu membahagiakan. Karena kita pasti lebih senang dipaksa masuk surga dibanding dibebaskan masuk neraka. Kira-kira gitu kan. Subhanallah. Jadi Allah juga memberikan kalamnya demikian. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa kalian akan begitu saja masuk surga tanpa aku uji? Demi Allah, setiap ujian Allah itu bukan untuk menghinakan kita, tapi untuk memuliakan kita. Maka rumus sederhananya yang pernah kami dengar dari Ustadz Taufik juga, apapun yang terbaik itu harus ada doa saktinya, yaitu Allahumma paksakan. Lebih bagus memaksakan diri masuk surga daripada dibebaskan kita masuk neraka. Oke. Nih, sekarang saya ingin tahu nih, akan ada beberapa makomat nih ya, beberapa makomat dalam bacaan-bacaan Al-Quran ini. Bisa nggak untuk pemirsa, buat Ustadz Taufik atau buat Ustadz Yakub memberi contoh biar mereka terpacu untuk belajar? Pingin sih ngaji itu suaranya bagus, tapi kalau memang keterbatasan napas juga kadang-kadang mudah-mudahan bisa gitu. Gimana caranya gitu? Mungkin ada tips-tips lain dan langsung minta contohnya sekalian. Baik pemirsa channel Al-Huda TV yang berbahagia, untuk menumbuhkan semangat di dalam membaca Al-Quran, minimal kita senang ketika membaca Al-Quran, dan minimal lagi kita senang mendengar suara kita sendiri. Dan itu ada ilmunya, ada insight-nya. Dan ilmu ini disebut dengan ilmu maqamat, gabungan irama-irama. Maka perlu kita belajar. Contoh misalnya, karakter maqamat itu pun berbeda-beda. Ketika suasana hati kita dalam keadaan sadness, kayak sedih, duka, punya masalah gitu, pakai irama kurdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurdi namanya. Kayak menyayat hati, irama kurdi. Ketika kita dalam keadaan bahagia, smile, hati kita sedang baik-baik saja, pakai irama jiharka, karakternya happiness, bahagia. Bagaimana contohnya?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu contoh sederhana. Ketika kita mengaji dengan suara terindah, kita akan semakin termotivasi, spirit kita akan semakin tinggi di dalam membaca Al-Quran. Untuk sahabat pemirsa Al-Huda TV yang ingin belajar, yang ingin serius komitmen ingin belajar Al-Quran, insya Allah kami akan mengadakan serial ngaji bahagia dengan metode-metode membahagiakan, menyenangkan. Kita akan belajar bersama, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang-orang tua. Kita sama-sama belajar mendekat kembali kepada Al-Quran. Masya Allah. Nah, mengenai belajar itu lokasi atau tempatnya di mana itu? Kan banyak nih yang pasti orang-orang pingin belajar, karena menurut survei itu hampir 70%, ya 60-70% itu orang Indonesia buta huruf. Selain sebelum melangkah ke makomat masih lama. Dari sini juga sudah hurufnya juga hijaiyahnya juga masih belum bisa. Nah, bagaimana nih belajarnya, di mana tempatnya? Untuk para pemirsa yang ingin belajar, yang ingin serius mempelajari Al-Quran, insya Allah kita akan belajar di Masjid Atlas. Masjid Atlas, Jalan Atlas, Kelurahan Babakan, Surabaya, Kecamatan Kiara Condong. Nanti bisa dicari di Google Map. Ada di sana. Di sana kita akan belajar bersama nantinya. Di sana kita akan bertumbuh bersama dari nol, dari dasar. Jadi jangan minder, teman-teman para pemirsa yang mungkin dari nol belum bisa baca Al-Quran dari huruf hijaiyah, kita akan belajar dari nol. Kita belajar bersama. Tidak ada yang lebih bisa, tidak ada yang lebih hebat. Tapi di sini kita watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Di sini kita saling menasihati, saling belajar di dalam belajar Al-Quran ini. Berarti sama-sama ya kita saling belajar ya. Nah, satu juga mau usia apapun ya, mau kakek, mau nenek, bapak, ibu ya, tante, cucu ya, semuanya bisa belajar Al-Quran ya. Insya Allah mungkin mengenai informasi sahabat-sahabat Al-Huda TV, nanti akan saya share alamatnya. Ini kan ini di sini juga ada Masjid Atlas, dan bukan Kang Deddy juga tayangkan dulu Kang Deddy Masjid Atlas seperti apa. Nah, ini Masjid Atlas ini seperti ini. Nah, ini Masjid Atlas. Nah, bisa nanti saya share alamatnya, dan nanti pendaftarannya juga nanti akan saya umumkan. Mangga silahkan gitu. Ini dengan sangat dahsyat sekali nih Kang Ustadz Opik ini hebat sekali, dengan makomat-makomatnya juga hebat lah gitu. Maka waktu jangan disia-siakan. Nah, terakhir nih Bapak atau Ustadz yang hebat-hebat di sini nih, Ustadz Yakub, Ustadz Taufik, apa yang akan disampaikan? Nah, dari Ustadz Yaubik dulu, terakhir kepada pemirsa Al-Huda mengenai pembelajaran ini. Pemirsa Al-Huda yang saya muliakan dan Allah muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan dalam channel ini sebagai langkah awal silaturahmi kita. Namun kami berharap silaturahmi ini bisa berlanjut langsung, sehingga bisa memberikan manfaat terbaik buat kita, baik pengajarnya maupun yang sedang belajar, karena Allah hendak memuliakan kita dan menjadi sahabat kita di dunia, dan bisa kita menjadi sahabat kita di akhirat di surganya Allah nanti. Amin ya Allah. Mangga sambung lagi kepada pemirsa nih. Baik pemirsa Al-Huda TV yang berbahagia dimanapun berada, ketika Al-Quranmu berantakan, sangat dipastikan berpotensi membuat hidupmu semakin berantakan. Maka kami di sini melalui channel Al-Huda TV insya Allah akan membantu pemirsa sekalian yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin serius mengamalkan Al-Quran. Kita belajar bersama untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk memperbaiki kualitas Islam kita, dan untuk memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Begitu banyak sekali ya yang disampaikan informasi tentang ilmu, terutama mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kalau ingin dimuliakan, dekati Al-Quran. Kalau kita semua ingin dimuliakan, kita yang mau tanah, yang akan masuk kuburan ini, ya ingin mulia,
selama hidup kita dekati Al-Quran. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan untuk belajar nanti bisa hubungi saya melalui Al-Huda TV. Terima kasih pada ustadz-ustadz yang telah menyampaikan. Terima kasih, Semoga berkah, semoga bermanfaat juga pada Masya dirinya Allah. dan begitu bermanfaat sekali bagi Amin, ya Rabbal Alamin. pemirsa Al-Huda. Saya undur diri. Nanti selanjutnya akan continue setiap minggunya akan membahas apapun mengenai kehidupan beragama dan kehidupan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.